sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Prat Kalen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Kelompok 3 orang Xiaoyan mengikuti rute yang telah dijelaskan oleh pelayan wanita sebelumnya. Mereka berjalan melewati pavilion Kaisar Hitam yang sangat besar untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menemukan tempat peristirahatan yang menempati ruang yang luas. Tempat peristirahatan ini mempertahankan lingkungan yang tenang. Gugusan hijau subur di sekitar gedung dan halaman menambahkan sedikit aroma menyegarkan di udara menyita perhatiannya. Daerah yang tenang ini menyebabkan kelompok Xiaoyan merasa sangat puas. Area tempat tinggal yang sangat luas dibagi ke dalam kategori langit, tanah, dan manusia. Ruang kategori manusia diperuntukkan bagi para ahli atau faksi yang memiliki reputasi kecil di wilayah pelosok hitam. Biasanya, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk tinggal di tempat ini selama dia mencapai kelas Douhuang. Kamar kategori dasar diperuntukkan bagi mereka yang telah mencapai kelas Douhuang dan beberapa faksi yang memiliki reputasi cukup baik di wilayah pelosok hitam. Kamar kategori Sky adalah yang paling mewah dari semuanya. Mereka yang bisa memasuki area itu, tanpa kecuali, adalah para ahli terkenal di wilayah sudut hitam, dan beberapa faksi tingkat atas yang sebanding dengan Sekte Kaisar Hitam. Hanya ada beberapa orang yang memenuhi dua syarat ini di wilayah sudut hitam. Kelompok Xiaoyan mengambil beberapa belokan di dalam area tempat tinggal yang sangat besar sebelum tiba di area kelas dasar. Mereka mencari nomor kamar mereka sejenak sebelum menemukan tempat tinggal mereka. Berderak, mereka bertiga dengan lembut membuka pintu sebelum memasuki ruangan. Tatapan mereka menyapu sekelilingnya. Mereka menemukan bahwa ruangan ini tidak hanya memiliki ruang tamu, tetapi juga berisi beberapa ruang samping. Bahkan ada ruangan yang khusus digunakan untuk pelatihan. Bahkan dengan sifat pilih-pilih Xiaoyan, mulutnya mengeluarkan desahan klik ketika dia melihat bagian yang lengkap. Lihat saja sekeliling dengan bebas, ini dapat dianggap sebagai tempat peristirahatan sementara kami untuk jangka waktu ini. Xiaoyan tersenyum pada dokter peri kecil dan memimpin dengan berjalan ke dalam ruangan. Setelah itu, dia secara acak menemukan tempat duduk dan duduk di ruang tamu. Tatapan dokter peri kecil menyapu seluruh tempat. Setelah itu, dia berjalan ke tengah ruang tamu di depan tatapan bingung Xiaoyan dan Ziyan. Dia mengeluarkan bunga berwarna biru tua dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam vas bunga. Setelah melakukan semua ini, dia mengeluarkan 2 yaoan, pil, dari cincin penyimpanannya dan menyerahkan satu kepada Xiaoyan dan satu lagi kepada Ziyan. Dia dengan lembut berkata, ini adalah bunga menelan jiwa, aroma yang dikeluarkannya menyebabkan seseorang pingsan. Anda tidak akan terpengaruh jika mengkonsumsinya. Yang terbaik adalah berhati-hati saat bepergian keluar. Xiaoyan mengamati bunga biru yang sangat indah itu dengan penuh minat setelah mendengar ini. Dia menghela nafas secara emosional dan berkata, sepertinya kedalaman seorang master racun tidak kalah dengan seorang alkemis. Kecuali seseorang telah mempelajari racun secara mendalam, siapa yang akan mengetahui bahwa bunga yang tidak mencolok yang dipajang di tempat ini akan memiliki efek seperti itu. Xiaoyan mengambil yaoan sambil berbicara. Dia melemparkannya ke mulutnya dan menoleh untuk melihat Ziyan yang tidak terlalu bersemangat. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bertanya, apakah kamu masih peduli dengan masalah itu? Kekuatan Moya paling banyak berada di sekitar Douzong bintang 6 hingga 7. Namun, metode Qi yang dipraktikkan rekan-rekannya memiliki efek luar biasa dalam melawan kekuatan kasar dengan leverage. Wajar jika Anda dirugikan karena ceroboh, terlebih lagi, Anda tidak menggunakan kekuatan penuh Anda. Jika kamu menggunakan serangan ganas pada pertemuan berikutnya, aku yakin teknik Dou penangkal kekuatan orang itu tidak akan mampu menghilangkan seluruh kekuatanmu sepenuhnya. Wajah kecil Ziyan mulai terlihat sedikit lebih baik setelah mendengar kata-kata penghiburan dari Xiaoyan. Dia dengan lembut mendengus, izinkan aku pergi dulu saat kita bertemu lagi. Siapapun yang berani membiarkan orang ini merasa malu tidak akan dilepaskan dengan mudah. Saya pikir Anda akan memiliki kesempatan ini. Xiaoyan tertawa dengan makna yang lebih dalam. Dia memiliki firasat bahwa orang bernama Moya ini tidak akan muncul di depan mereka hanya sekali saja. Mungkin ada cukup banyak interaksi dengannya di masa depan. Hari ini, mungkin saja orang itu diam-diam menginstruksikan Kuisa untuk datang dan mencari masalah dengan kita. Dokter peri kecil dengan sembarangan menyebutkannya. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia bergumam, jangan bilang itu karena Kisan. Saya tidak yakin. Namun, kita harus lebih berhati-hati apapun alasannya. Bagaimanapun, ini masih merupakan wilayah Sekte Kaisar Hitam. Selain itu,
Samar-samar aku bisa merasakan bahwa ada beberapa aura di dalam paviliun Kaisar Hitam yang bahkan aku hanya bisa merasakannya secara samar-samar. Jelas sekali, mereka seharusnya adalah Douzong elit. Dokter peri kecil menyuarakan pikirannya. Xiao Yan mengangguk dan menghela nafas. Sepertinya mereka semua datang karena air liur transformasi tubuh bodhisattva itu. Kita harus lebih berhati-hati ketika melakukan sesuatu di masa depan. Saat ini, orang-orang kuat telah berkumpul di kota Kaisar Hitam. Akan ada banyak sekali masalah jika ada sesuatu yang tidak beres. Dokter peri kecil mengangguk pelan. Baiklah, hari ini sudah cukup siang. Ayo istirahat dulu. Saya masih perlu menyempurnakan pil obat besok. Pada saat itu, aku akan membutuhkan perlindungan kalian berdua. Akan agak merepotkan jika ada aktivitas yang menyebabkan saya terganggu. Xiao Yan berdiskusi sedikit, meregangkan pinggang malasnya, dan segera berdiri. Akhirnya, dia berjalan ke sebuah ruangan. Dokter peri kecil dan Ziyan berhenti sejenak setelah mendengarkannya sebelum mereka akhirnya menemukan kamar sendiri untuk beristirahat. Bukannya mereka tidak pernah terpikir untuk mencarinya sendiri. Hanya saja mereka tidak mempunyai kemampuan itu. Meskipun air liur transformasi tubuh bodhisattva dan hati bodhisattva memiliki hubungan, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menemukan hubungan tersebut. Pada saat seperti itu, mereka mungkin bisa menukarnya dengan sesuatu yang berguna jika mereka membawanya ke pelelangan. Selain itu, siapa yang tahu apakah orang-orang itu punya rencana lain? Orang berjubah abu-abu itu tertawa dingin. Fang Yan mengangguk setelah mendengar ini. Dia tertawa, Pak benar-benar berpengalaman. Saya ingin tahu apakah hati bodhisattva itu benar-benar berhubungan dengan elit Douzong. Ada beberapa hal yang sebaiknya tetap diabaikan. Mengetahui lebih banyak mungkin malah lebih berbahaya. Jubah abu-abu itu bergerak sedikit saat seutas aura ilusi yang disertai dengan suara sedingin es melayang keluar. Keringat dingin mulai merembes keluar dari dahi Fang Yan saat mendengar ini. Dia buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia merasa agak takut pada orang yang temperamental ini di dalam hatinya. Karena ini masalahnya, saya tidak akan mengganggu Tuan. Saya akan lebih memperhatikan berita apapun mengenai air liur transformasi tubuh bodhisattva dan akan memberitahu Tuan jika saya mengetahuinya. Fang Yan berdiri dan berbicara dengan hormat kepada orang berjubah abu-abu itu. Ya, kamu juga harus pergi dan menyelidiki ahli mana yang datang. Tidak perlu memperhatikan elit Dou Huang. Setan tua Douzong itu adalah yang paling merepotkan. Saya pikir mereka tidak yakin apakah air liur transformasi tubuh bodhisattva yang dirumorkan ini. Tetapi hanya kata Douzong saja sudah cukup untuk membuat mereka keluar. Orang berjubah abu-abu itu perlahan berbicara. Ya. Fang Yan menjawab dengan hormat. Dia melambaikan tangannya dan memimpin beberapa sesepuh saat mereka meninggalkan ruangan dengan tertib. Setelah itu, mereka menutup pintu dengan lembut. Ruangan sekali lagi menjadi sunyi setelah beberapa orang pergi. Orang berjubah abu-abu itu diam-diam duduk di kursi. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Ini berlanjut beberapa saat sebelum suara gumaman pelan terdengar. Mengapa bagian belakang yang kulihat hari ini memiliki aroma yang familiar? Jangan bilang kalau aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Jubah abu-abu itu bergerak dengan lembut saat gumaman itu terdengar. Sebuah tangan terulur dan meraih cangkir teh. Saat hendak melakukan kontak dengan cangkir teh, sebuah cahaya muncul di tangannya, membuatnya tampak agak